Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali bersama Yesus Kuatku. Sebelum kita menjalani aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita awali dengan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik buat kehidupan kami. Kami ada karena kemurahan Tuhan, dan sepatutnya hari ini ya Tuhan, kami terus hidup memuji memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami lebih jauh lagi menjalani aktivitas kami di hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu lah kekuatan hidup kami, dan kami butuh firman-Mu itu dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, mengurapi kami, berdaulat atas hidup kami. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan di hari ini adalah Compassion atau belas kasihan. Ayat pokok kita terambil di dalam Lukas 10 ayat 35. Lukas 10 ayat 35, di situ dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang compassion atau belas kasihan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belas kasihan itu mencakup perasaan peduli, perhatian, dan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Belas kasihan ini juga diungkapkan dengan kasih tanpa pamrih dan tindakan nyata, bukan hanya omong doang. Puji Tuhan. Dan juga diungkapkan dengan rela berkorban bagi sesama kita. Nah, inilah yang ditunjukkan seorang Samaria dalam Lukas 10 ayat 35 ini. Di mana orang Samaria ini menolong seorang yang dirampok dan terluka. Dengan ketulusan hatinya, bahkan ia merawat orang itu. Ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berpesan agar merawat orang tersebut serta berjanji akan membayar lebih jika diperlukan saat ia kembali. Ya, meskipun orang Samaria itu adalah seorang yang seharusnya dipandang rendah oleh orang Yahudi, bahkan juga dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi, tapi justru orang Samaria inilah yang memiliki belas kasihan, mau peduli menolong orang yang dirampok dalam perumpamaan tersebut, ketimbang seorang imam atau orang Lewi yang tidak peduli terhadap orang yang dirampok tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hukum kasih menyatakan kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pastinya harus mengasihi sesama kita. Karena ini adalah perintah. Karena inilah firman Tuhan. Di mana setiap kita harus taat. Yang adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi sesama kita. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi kalau kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi dalam kenyataannya kita membenci saudara kita, firman Tuhan jelas katakan bahwa kita adalah seorang pendusta atau pembohong. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat dengan kasat mata, sedang yang dilihat yaitu saudara kita tidak bisa kita kasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, saya baca buat kita semua. Di situ dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta,
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Jadi pesan renungan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, yaitu bahwa kasih kepada sesama itu tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi mencakup semua orang, bahkan mereka yang mungkin kita pandang rendah atau berbeda dari kita. Orang Samaria dalam kisah ini menunjukkan kasih yang sejati dengan tindakannya yang nyata, bukan hanya dengan perkataan. Belas kasihan itu peduli, perhatian, tanpa pamrih, dan rela berkorban terhadap sesama. Seperti kasih yang terbesar yang Tuhan Yesus telah nyatakan dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya renungan hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita tetap terus mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan di hari ini ya Tuhan. Mengingatkan setiap kami untuk kami menyatakan kasih-Mu terhadap sesama kami dengan tindakan yang nyata, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi dengan tindakan yang benar-benar menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami punya hati seperti Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Engkau yang berdaulat bertahta atas hidup kami. Firman dan Roh Kudus ada hidup menghidupi kami. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami terima firman Tuhan dan siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.